Halo Sobat KPR, ada pertanyaan dari Sobat KPR. Dia bertanya seperti ini. Saya baru 1 tahun ambil KPR subsidi, dan sekarang saya ingin ambil KPR komersil. Apakah subsidinya nanti bisa dicabut? Dan apakah subsidinya bisa dicabut? Sebenarnya sederhana gitu. Kalau dari sisi pertanyaan, sepertinya Sobat KPR ini sangat pede sekali bahwa dia bisa ngambil KPR komersil dengan kemampuan yang ada saat ini. Gitu. Nah, sebelum melangkah ke arah situ, saya mau sharing dulu beberapa hal terkait dengan KPR komersil yang kan teman-teman ambil seandainya ini menjadi fasilitas yang kedua. Di saat teman-teman ngambil fasilitas KPR subsidi, ada berbagai kemudahan yang teman-teman nikmati. SBUM atau subsidi bantuan uang muka. Nilainya yang 4 juta itu. Memang pesannya nggak terlalu besar, tapi lumayan banget itu. Terus kondisi lain DP atau uang muka yang biasanya fleksibel nih. Si developer ngasih ya bisa bahkan sampai 0% gitu. It's okay, nggak apa-apa. Nggak usah pakai DP juga bisa jalan. Nah selain itu ada lagi yang namanya subsidi biaya notaris, biaya buat APHT dan lain-lain. Termasuk biaya asuransi. Itu sudah dibantu juga, disubsidi juga. Jadi kasarnya nih, pada saat teman-teman ngambil KPR subsidi, itu teman-teman mungkin nggak perlu persiapan nabung dana yang sekian bulan gitu untuk bisa ngambil itu rumah gitu, karena ya biaya yang perlu dikeluarkan di awal memang nggak sebesar itu gitu, karena banyak sekali kemudahan dan fasilitas subsidi yang diberikan pada teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah di saat teman-teman mau ngambil KPR komersil sebagai rumah kedua, apakah teman-teman menganggap bahwa pada saat teman-teman mau ngambil KPR komersilnya ini kondisinya akan sama seperti KPR subsidi atau tidak? Nah, di sini poin pentingnya yang buat teman-teman diketahui. Jadi, kalau teman-teman ambil KPR komersil sebagai rumah kedua, ini ada beberapa hal yang teman-teman perlu garis bawahi ya. Yang pertama terkait dengan uang muka. Uang muka mungkin bisa dibilang, ini kata developernya oke nih, DP mah bisa 0% bla bla bla. Oke, itu developernya yang bilang. Tapi kalau saya bercerita dari sisi pihak bank, yang mana pihak bank ini mengikuti regulasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, itu ada ketentuan terkait dengan LTV atau loan to value, atau istilahnya berapa besar sih pembiayaan yang bisa diberikan oleh bank untuk membeli satu properti. Nah, kalau properti pertama boleh sampai sekian persen pembiayaan LTV-nya, pembiayaan rumah kedua sampai sekian persen, dan ketiga dan seterusnya sekian persen. Nah itu ada bagian-bagiannya, dan sebagai catatan, kalau teman-teman beli rumah kedua dengan menggunakan KPR komersil, kebanyakan bank hanya akan bisa memberikan pembiayaan sampai dengan 80% dari nilai transaksi teman-teman. Jadi artinya teman-teman mesti nyiapin DP atau uang muka 20%. Nah, untuk nyiapin uang muka sebesar 20% tersebut, tentunya akan perlu waktu ya untuk menabung. Kalau memang sudah siap, bagus banget. Anda sudah cukup siap untuk transaksi. Poin yang berikutnya adalah nggak ada yang namanya SBUM atau subsidi bantuan uang muka, nilainya yang 4 juta itu. Kondisi berikutnya adalah untuk biaya notaris, biaya asuransi teman-teman yang mesti tanggung juga. Asuransi ini nggak cuma asuransi kerugian untuk nge-cover resiko pada properti yang dibeli, tapi juga termasuk asuransi jiwa kredit yang meng-cover seandainya terjadi resiko meninggal dunia pada debitur bank. Dan yang terakhir adalah terkait dengan biaya bank itu sendiri, yaitu ada provisi, administrasi, dan bla bla bla. Nah, biaya notaris, biaya asuransi, dan biaya bank, ini kalau diakumulasi, ini totalnya bisa sekitar 4-5%. Nah, belum lagi ada biaya BPHTB yang teman-teman harus bayarkan juga. Dan ini kan sebagai syarat untuk bisa melakukan AJB, sehingga nanti bisa lakukan balik nama sertifikat ke atas nama teman-teman. Satu lagi poin pentingnya, kalau KPR subsidi yang teman-teman ambil kemarin-kemarin itu bunganya tetap itu 5% terus-terusan, bunga KPR komersil nggak seperti itu teman-teman. Jadi ada yang namanya bunga fix dan ada bunga floating. Untuk kondisi tersebut teman-teman perlu persiapan lagi, karena pada saat peningkatan bunga dari bunga fix ke bunga floating, itu angsuran teman-teman naiknya suka nggak main-main gitu, ya emang serius gitu naiknya besar gitu. Jadi teman-teman benar-benar perlu persiapan dana di situ gitu, karena kalau teman-teman nggak mampu bayar angsurannya dan kegulung semuanya, itu benar-benar teman-teman bisa jadi rugi banget. Ujung-ujungnya teman-teman bisa ngalamin yang namanya horor kalau ngambil KPR.
Oke, nah sekarang kita kembali ke pertanyaan awal mengenai subsidinya itu sendiri. Apakah bisa dicabut atau enggak? Jawabannya sebenarnya tergantung. Kalau seandainya teman-teman tetap tinggal di rumah tersebut atau memenuhi syarat gitu untuk tinggal gitu dan teman-teman nggak nyewain, nggak ngalihin itu ke pihak lain, maka subsidinya akan terus berjalan. Terkait dengan kondisi lainnya yang berubah, teman-teman misalnya bisa beli rumah dua gitu, peningkatan penghasilan yang drastis gitu. Nah itu teman-teman nggak perlu khawatir gitu, apakah itu akan membuat jadi subsidinya dicabut atau gimana. Karena prinsipnya KPR subsidi itu adalah pada saat mau diambil, mau memanfaatkan fasilitas KPR subsidi ini harus memenuhi syarat dan ketentuan, kriteria tertentu. Misalnya income sekian, itu ini harus ditempati, ini kondisinya ABCD catatan-catatannya. Nah ini mesti dipenuhi dan pada saat teman-teman memenuhi kriteria tersebut dan bisa terima subsidi, teman-teman bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dan tetap menikmatinya sepanjang teman-teman tidak melakukan pelanggaran atas syarat dan ketentuan yang ditetapkan tersebut. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!